Shalom semuanya, shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama memuji Tuhan pada ibadah pemuda remaja pada sore hari ini. Teman-teman siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau yakinkan bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita itu berasal dari Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita yang baik. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu,
Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan-Mu sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami sukacita yang luar biasa. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita mau pujikan ajaib Engkau Tuhan. Kita mau tepuk tangan lebih keras lagi buat nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita nyanyikan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Kita mau semangat, lebih semangat lagi untuk puji Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita pujikan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama nyanyikan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
lihat dari atas, teman-teman kok murung. Coba dong kasih senyum buat kanan sama kirinya. Tunjukkan giginya, tunjukkan senyumnya. Kita harus semangat buat Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau sambung pujian kita bahwa Allah sumber kekuatan bagi kita. Sama-sama kita tepuk tangan lagi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap sambanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bahwa hanya Tuhan saja milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama kita mau katakan bahwa tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku. Sekali lagi, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan Yesus. Dipersilahkan duduk teman-teman. Puji Tuhan, kita mau andalkan terus Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Saya langsung undang pemudinya untuk bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan di depan.
puji Tuhan buat lagu pujian dari pemudinya, bahwa kita tuh jangan lelah untuk melayani Tuhan sesuai dengan Alkitab Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi layani Tuhan dan biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita anak-anak muda harus selalu mempergunakan waktu kita, mempergunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sama-sama menyembah Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Kita yakini bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu kami jadi baru Tuhan. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu Tuhan. Kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
Sing again, Hosanna. Berserah semua kekhawatiran, semua masalah yang terjadi dalam hidup kami mau serahkan kepadamu, karena kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan dengan kasih Kristus, Saudari Ovi untuk berdoa dan mimbar kami serahkan kepada yang bertugas. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan hari ini, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul dalam ibadah hari ini ya Bapa. Berkatilah orang-orang yang pelayanan hari ini Bapa, pelayanan ibadah pemuda remaja hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus. Selamat beribadah memuliakan Tuhan petang hari ini. Mari kita buka dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6. Saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, sederhana. Ya, sederhana atau kesederhanaan. Mazmur 116 ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Sekarang saya mau tanya, apa yang terbersit dalam pikiran pemuda remaja ketika mendengar kata sederhana atau kesederhanaan? Dari yang cowok, yang mau saja tidak saya tunjuk. Simple itu apa? Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sederhana itu simple. Dari yang cowok, apa yang terbersit, apa yang terbayang, apa yang terpikirkan dengan kata sederhana atau kesederhanaan itu? Dari yang cewek? Tidak ruwet. Ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana itu berarti bersahaja. Tidak berlebih-lebihan, ya, tidak ruwet, itu sewajarnya dan tampil apa adanya. Pemuda remaja harus bisa membedakan mana miskin dan sederhana. Walaupun ya kadangkala penilaian orang itu sama. Ngerti ya? Kadangkala banyak orang menilai kesederhanaan itu
sebagai sebuah bentuk dari kemiskinan, dari hidup miskin. Tetapi sangat berbeda sekali. Ya. Kalau miskin itu ya bisa dikatakan dia tidak mempunyai apa-apa. Dia ada dalam kesusahan, dalam penderitaan. Alkitab pun banyak mencatat tentang orang-orang miskin. Ya. Tetapi kalau sederhana, bukan berarti dia miskin. Bukan berarti dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan ada yang bisa dikatakan memiliki segalanya, namun dia tetap bersahaja. Dia tidak berlebih-lebihan, dia sewajarnya dan apa adanya. Itulah dia, inilah keberadaannya, inilah penampilanku. Ya, baik dalam pakaiannya, baik dalam tutur katanya, dalam pola pikirnya, maupun dalam perbuatannya. Dan sederhana itu berbicara tentang tidak glamor, ya, tidak hedonisme, itu sederhana. Ya, hedonisme selain berbicara menginginkan apa yang tidak diperlukan, tetapi hidup secara berlebih-lebihan. Ya, walaupun nanti pemuda remaja Tuhan berkati dengan berlebihan, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, ya, elegan apa adanya. Kita akan diperhadapkan kepada suatu tantangan di dunia ini, bahwa banyak orang akan berkata, kalau kamu hidup sederhana, kamu nggak dapat respect, nggak dapat respon yang positif. Kalau kamu berpenampilan sederhana, auramu itu cenderung negatif. Bukankah sekarang dunia orang-orang pun juga menuntut kita tampil glamor, tampil mewah, tampil wow, sehingga menunjukkan strata sosial kita. Atau mungkin dari diri kita sendiri berpikir, wah kalau aku nggak berpenampilan glamor, kalau aku nggak hidup glamor, nggak hidup mewah, nggak hidup wow, aku akan punya banyak sedikit teman. Aku akan punya banyak sedikit teman. Ya baik. Aku akan punya sedikit teman saja. Pengakuanku nggak banyak. Anak-anak muda kan sekarang diperhadapkan dengan yang namanya pengakuan. Berusaha tampil semaksimal mungkin, berusaha menunjukkan dirinya dengan segala kemampuannya, kebisaannya untuk mendapatkan sebuah nilai pengakuan itu. Ya. Sehingga tak sedikit yang salah jalan. Tapi banyak juga yang jalannya benar. Nah, kalau aku berpenampilan sederhana, tutur kataku sederhana, perbuatanku sederhana, pola pikirku sederhana, aku nggak akan maju, aku nggak akan dapat pengakuan, aku nggak akan dapat penilaian, orang nggak akan respect, orang nggak akan memberikan respon kepadaku, bahkan menjauhiku. Tapi tidaklah demikian pemuda remaja. Ya. Pakaian kita sederhana. Oh kalau begitu aku nggak boleh dong memiliki barang-barang yang mahal. Boleh. Kalau begitu aku nggak boleh dong punya pakaian atau beli baju yang harganya mewah, yang harganya wow fantastik. Boleh. Sebab kan kita mengerti bersama ada barang, ada barang, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Ya. Tampil elegan. Walaupun mungkin bajunya sederhana, enggak bermodel-model. Ya. Tapi orang bisa melihat, oh penampilannya sederhana sekali, penampilannya elegan sekali. Walaupun cuma pakai baju putih, walaupun cuma pakai baju hitam,
walaupun hanya berbatik, tapi terlihat elegan. Ya. Mbak Vina kemarin hari Minggu memuji saya, batiknya Om Angga bagus, kepingin aku beli ndek Shopee, piro mangga 20.000. 20.000 itu. Mbak Vina hanya memuji saja atau pengen sungguhan, nggak tahu ya. Jadi biar orang lain yang memuji. Satu kali kelak ini cerita sungguhan, saudara. Saya berbelanja di Indomaret Bendo. Kemudian sambil antri di kasir, ada seorang ibu-ibu yang berbelanja banyak sekali. Saya antri di kasir yang kedua, beliau antri di kasir yang pertama. Ketika saya melihat, kaget, saudara. Seluruh tangannya ini penuh dengan gelang emas. Jari-jarinya tangan kanan kiri. Dia pakai sandal, juga di kakinya dikasih cincin emas sama gelang-gelangnya. Kalungnya ini seperti apartemen, lantai 25-30, sungguh ini. Saya cuma lihat gini, kasirnya cuma melongotot tit, sambil dia tit. Karena saya ini orangnya usil. Ibu, toko emas berjalan, saya gitu kan. Orangnya langsung meleruk gitu. Langsung, cepet kasir. Langsung dia pergi, terus kasirnya ngomong, buat apa ya mas seperti itu ya? Ya enggak tahu itu gelang emas asli atau bagaimana. Kasirnya, ya walaupun entah itu asli atau palsu ya mas, koyo gak pantes. Gitu. Kayak pamer atau berlebihan atau ya apa. Ya mungkin toko emasnya pindah di situ, nanti kalau kita beli mudah gitu. Dan koyo gak pantes ya mas. Ya bukan koyok lagi mbak, saya katakan gitu. Memang sudah gak pantas, loh ini fakta sebenarnya. Nah terus untuk apa sih seperti itu? Untuk pamer menunjukkan dia kaya. Ya. Berbeda, ada seorang bapak yang saya kenal. Istri saya pun juga kenal di tempat kami berpraktek. Orangnya kaya raya sekali. Rumahnya banyak. Kami para pengerja dulu pernah diadakan syukuran di rumahnya. Mewah sekali, besar sekali. Dan dia sebagai ketua pembangunan gereja. Kalau ke gereja lihat bangunan itu cuma pakai kaos berkerah, celanaan pendek. Mobilnya yang dia pakai Avanza biasa. Tapi Alphardnya, wow, berbaris rapi di rumahnya. Sederhana. Saya sering diajak ngobrol, cerita-cerita. Walaupun dia orang kaya, kami tahu orang kaya sekali, tapi ngobrol sama pengerja, bercerita. Kemudian datang seorang hamba Tuhan, mau ketemu Bapak Gembala. Hamba Tuhan ini rapi sekali. Waktu itu saya ngobrol dengan beliau. Orang pendeta ini datang, mana Om Gembala, ada enggak? Oh sedang pergi. Kemudian saya diseret. Yang ngobrol sama bro itu sopirnya Om ya? Oh bukan. Dia ketua pembangunan di sini, pembangunan gereja ini. Masa penampilannya kayak gitu? Langsung saya bisikin, dia orang terkaya di Bojonegoro. Diem pendeta ini. Dia pernah bercerita, saya dulu ini sangat miskin sekali. Saya dulu sejak muda lulus sekolah bekerja sebagai sopir angkot dengan gaji 100 rupiah perak, 100 rupiah zaman dia itu. Terus istri dan anak-anaknya sudah setia sama Tuhan, namun dia sendiri kecewa sama Tuhan. Kenapa kok hidupku seperti ini? Namun istri dan anaknya selalu mendorong dia. Istrinya selalu mendorong, berikan 1/10 kepada Tuhan dari gaji kita. Dia setia kembalikan dan Tuhan berkati. Kalau datang ke gereja lihat itu,
dari Bank BCA, dari Bank BNI, dari Bank BRI datang, nawarkan kerjasama, sebab dia memiliki pabrik penggilingan padi terbesar. Banyak yang menawarkan kerjasama sampai dia ngomong, Pak Angga, saya ini bosen diikuti bank terus. Loh itu bank nagih atau apa? Mereka menawarkan kerjasama, pinjaman, saya ini bosen. Nah, kalau nyumbang gereja miliaran, saudara. Tapi sederhana sekali. Sederhana sekali. Karena dia tahu sekarang Tuhan buat aku kaya raya. Karena dulu aku pernah mengalami namanya penderitaan. Pernah miskin. Sederhana sekali. Orang mengira dia ya sebagai orang biasa pada umumnya, tapi berbeda. Mari kita lihat janji Tuhan. Ya, bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Dari kata memelihara ini mengandung arti bahwa Tuhan berjanji untuk menjaga, melindungi, menyelamatkan, memimpin atau mengarahkan, menyediakan, memberkati, dan untuk menjaga seseorang dari entah itu kesombongan, iri hati, hedonisme, dan lain-lain. Ini janji Tuhan kepada orang yang sederhana. Dalam terjemahan bahasa Inggris pun juga memakai kata simple, orang-orang yang simple. Enggak rumit pikirannya, enggak rumit perkataannya, enggak rumit cara hidupnya, jalan hidupnya. Bukankah kadang-kala generasi muda membuat rumit sendiri jalan hidupnya? Seperti pujian ini, tidak pernah kuandalkan kekuatanku. Membuat rumit. Tetapi orang yang sederhana, pemuda remaja yang sederhana, ada janji berkat Tuhan, dia akan menjaga, melindungi, menyelamatkan, memimpin, atau mengarahkan, menyediakan, memberkati, menjaga kita dari kesombongan, iri hati, hedonisme, dan lain sebagainya. Dan saudara tahu apa bahasa Ibrani dari sederhana? Makanya hal ini juga sangat dibenci oleh orang. Bahasa Yunani dari sederhana itu pete. Nggak percaya, cari. Pete, saudara. Pete disukai orang. Banyak yang nggak suka pete karena baunya. Nah, zaman yang modern seperti ini banyak orang yang nggak suka pete. Hidup sederhana itu nggak mau. Ya. Kadang-kala kita gampang kepincut, gampang ikut-ikutan. Dia mewah kok. Masa aku terus seperti ini? Padahal kita mungkin bisa. Tapi kita memilih untuk sederhana. Karena Tuhan memelihara, memberkati orang-orang yang sederhana. Sekali lagi, walaupun mungkin kita bisa dikatakan memiliki segalanya, namun Tuhan mau tetap kita menjadi orang-orang yang sederhana. Sebab orang-orang yang sederhana itu identik dengan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Artinya dia hanya bergantung penuh kepada Tuhan, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin segalanya sudah tercukupi. Dia tidak mau mengakui itu karena usahanya, jerih lelahnya. Tapi semua karena berkat Tuhan. Dan ada janji Tuhan memelihara. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di sini dikatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ini renungan Bapak Gembala yang Bapak Gembala sampaikan dalam doa hari Selasa kalau enggak salah. Artinya kita
pikirkan apa yang kita akan kerjakan saat ini. Kalau kita sudah memikirkan masa depan, dipikir dengan sangat-sangat keras, maka yang ada adalah stres, adalah pusing, depresi. Gitu. Artinya apa yang kita bisa kerjakan saat ini, kita pikirkan itu. Selain kita berpikir sederhana atau hal-hal yang patut dipikirkan, ini berbicara pikiran yang sederhana itu tidak bersikap tinggi hati. Kadang-kala kita sudah merancang yang tinggi-tinggi ya pemuda remaja. Padahal kita belum menjangkau itu. Loh kalau gitu nggak boleh aku membuat rancangan. Boleh Amsal katakan banyaklah rancangan di hati manusia. Tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau kita melihat hari-hari ini quote-quote yang di media sosial, kalau dulu aku bercita-cita jadi guru, jadi dokter, jadi perawat, jadi pilot, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi sekarang pekerjaan apapun yang menghasilkan uang itu yang kutekuni. Nah, bukankah kita sering juga mendengar hal itu? Kadang-kala saya dan saudara sama merancang yang tinggi-tinggi. Tapi merancang yang tinggi-tinggi tanpa berserah pada Tuhan, tanpa mengikuti tuntunan Tuhan, tanpa meminta kehendaknya, tidak mau menunggu, ya enggak ketemu, saudara. Dan ayat yang ke-16 ini berbicara supaya kita bersehati sepikir dengan orang-orang yang lain. Tidak bersikap tinggi hati. Orang yang sederhana itu tidak malu bergaul atau menyesuaikan diri dengan strata sosial yang rendah. Itu orang yang sederhana. Dia tidak bersikap tinggi hati. Dan dia mau bergaul dan tidak malu bergaul dan menyesuaikan diri dengan strata sosial yang rendah. Orang-orang yang sederhana itu cenderung nggak pilih kasih. Dengan siapapun dia mau bergaul. Ya. Tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Hidup harmonis dengan orang lain dan tidak terlalu sombong. Ya. Untuk menikmati pergaulan dengan orang-orang biasa. Sekali lagi ada kalanya saat kita menginginkan pengakuan strata sosial. Kita hanya mau bergaul dengan orang-orang yang strata sosialnya tinggi. Sehingga ketika kita tidak bisa mengimbangi dengan berbagai macam cara kita lakukan, bahkan menerobos aturan-aturan supaya kita tetap memiliki strata yang sama. Entah caranya halal atau tidak halal. Ya, pemuda remaja. Tapi dengan strata yang lebih rendah kita enggak mau karena gengsi. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara. Mungkin saudara sudah kaya, pemuda remaja sudah kaya. Jangan malu bergaul dengan strata yang sosialnya rendah. Maulah bergaul dengan mereka. Angkat mereka, ajak mereka. Tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih. Tapi ada filternya gitu loh ya. Supaya kita tidak ikut dengan pergaulan yang buruk. Ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Janganlah menganggap dirimu pandai, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah, sekarang kita lihat kesederhanaan bagi perempuan terlebih dahulu. Kita buka dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-9. Kesederhanaan bagi perempuan. 1 Timotius 2 ayat yang ke-9.
Mari para perempuan silakan dibaca. 1 Timotius 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Berat enggak? Ayo perempuan, berat enggak? Berat enggak? Si. Kasih kesempatan untuk berpikir dan merenung. Mari kita lihat dulu latar belakangnya ya, supaya pemudi khususnya mengerti. Yang pria nanti ada bagiannya sendiri. Lebih berat dari perempuan atau enggak? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, ini Timotius ini sebagai gembala di kota Efesus. Kalau pemuda remaja membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 16, 17, 18, 19, kota Efesus itu adalah kota yang kaya pada waktu itu, sangat modern sekali. Baik dalam arsitektur, dalam bisnis, dalam ekonomi. Nah, di situ banyak pengusaha-pengusaha emas, pengusaha-pengusaha perak. Sampai didirikan Dewi Artemis yang dibuat dari perak yang murni. Sebuah patung dewi yang mereka percaya turun dari surga yang memecahkan rekor pada saat itu. Dan banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari sesembahan Dewi Artemis ini. Selain itu juga banyak sekali kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang Efesus. Jadi ketika Paulus datang memberitakan Injil di kota Efesus, yang saat itu masih dalam penyembahan berhala, banyak orang yang dibawa kepada Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, tinggalkan penyembahan berhala. Tetapi mereka tetap ada dalam keadaan yang kaya raya. Memiliki emas, perak, dan lain sebagainya. Karena kota ini modern, ya, Tante Cili sudah pernah sampaikan tentang 7 gereja dalam kitab Wahyu, salah satunya kota Efesus. Tentunya mereka juga punya pola pikir yang modern. Tata cara berpakaian yang modern. Yang bagus-bagus tentunya, yang mahal-mahal. Sebab itu kota yang terkenal. Ya, maka dari itu kita melihat, apakah Alkitab melarang kita memakai perhiasan emas? Tidak. Apakah Alkitab melarang para perempuan berdandan? Tidak. Ya. Kalau dalam Amsal katakan kemolekan dan kecantikan adalah bohong dan sia-sia. Jangan menerjemahkan ayat ini secara letterlek. Oh kalau gitu aku nggak perlu cantik, nggak perlu pakai make up, nggak perlu lipstikan, nggak perlu sisiran, rambutku kriwul model ya apa, bulet model ya apa. Karena kan firman aku menaati firman Tuhan, kecantikan dan kemolekan adalah bohong dan sia-sia. Yang dimaksudkan itu adalah bisa pudar. Bisa pudar. Kalau para perempuan saya mau tanya, bermake up, terus keringetan, make upmu pudar enggak? Nah, pudar. Jadi itu artinya tidak permanen. Tetapi istri yang takut Tuhan, perempuan yang takut Tuhan dipuji-puji. Takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kecantikan dari dalam itu jauh lebih penting. Tetapi Tuhan pun juga enggak melarang kita berias, sisiran yang rapi, pakai minyak wangi, pakai parfum.
Tetapi bukan yang berlebihan sampai iso diklentek, saking tebeli, saking menori. Lipstiknya sampai mau menor. Adakah seperti itu? Adakah para wanita mau seperti ibu yang belanja di Indomaret? Ya, di sini dikatakan hendaklah ia berdandan, loh, enggak dilarang kok. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Di mana-mana penilaian tentang pakaian itu jatuh kepada wanita. Gak duwe duit gawe tuku bahan, tuku kain kok. Delok. Maaf kata, gegeri diler. Maka dari itu Timotius memperingatkan jemaat di Efesus, berpakaianlah yang pantas, yang sopan, yang rapi, yang elegan. Bukan untuk menarik para pria, tapi benar-benar inilah aku wanita di hadapan Tuhan. Sekarang rambut berkepang itu boleh enggak? Boleh. Tapi kalau semuanya dikepang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan karet yang berwarna-warni dari atas sampai bawah. Artinya berkepanglah sewajarnya. Jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Yang berlebihan. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata yang berlebihan. Kenapa? Itu bisa mengundang kejahatan. Dan kadangkala orang tidak memujinya dengan pujian yang baik. Seperti kasir Indomaret, jangan nggak pantas ya mas, nggak pantas kalau berlebihan. Kalau saudara pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin emas dan cukup, karena itu berkat Tuhan dari orang tua, silakan dipakai. Bukan saat kita memuji Tuhan jadi ecek-ecek, saudara. Susun piro dari yang kecil sampai nekek ini semakin panjang, semakin panjang. Nah ini kesederhanaan bagi perempuan. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sebab dalam konteks jemaat di Efesus juga tentunya ada jemaat-jemaat yang ekonominya rendah. Supaya tidak menimbulkan apa? Apa sih istilahnya itu? Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Ya. Waktu saya di Bumbungan, Natal kan di sana kan terkenal dengan semuanya serba baru. Satu kali ketika ada ibu yang datang dalam ibadah peringatan Natal, duduk di depan saya. Sepatunya bagus sekali. Ketika duduk seperti ini, masih ada label harganya. Tante, selesai ibadah apa? Sepatunya tante masih ada label harganya. Waduh, ketahuan ini. 50.000 ya. Tapi bagus sekali. Ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau pemudinya khususnya dapat berkat bisa beli baju yang mahal, nggak apa-apa. Nggak harus dipamerkan, bajuku yang mahal. Mau apa lu? Punya enggak lu? Ya, supaya keberadaan para perempuan menjadi berkat. Apalagi kita di desa. Di desa. Ya kalau saudara ke gereja dengan pakaian yang minim-minim, yang terbuka-terbuka, orang-orang di luar Tuhan itu berkomentar. Berkomentar.
Bahkan orang bisa percaya Yesus karena pakaian yang kita kenakan. Itu bisa. Kita bisa menjadi contoh bagi yang lain. Sekarang yang laki-laki yang bermenung, Tuhan. Mari kita lihat yang laki-laki. Titus 2 ayat yang kedua. Titus 2 ayat yang kedua. Yang perempuan baca ya. Tapi bukan berarti ini mari ki ilo-iloan, kapok syukur. Bukan ya. Titus 2 ayat yang kedua. Ya, 1, 2, 3 silakan dibaca. Berat enggak? Tuntutannya lebih banyak enggak dari wanita? Disebut apa laki-laki yang tua? Loh aku isi umur 12 kok disebut laki-laki tua? Saudara harus mengetahui ya, laki-laki yang tua. Laki-laki itu harus memiliki pola pikir yang jauh lebih maju. Itu. Tua di sini bukan hanya berbicara tentang umur, tetapi berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan dalam pola pikir. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Sebab apa? Keberadaan saudara, walaupun mungkin saudara usia 12 tahun, di bawah saudara ada usia-usia berikutnya. Engkau ada dalam konteks Titus sebagai seorang pelayan Tuhan, menekankan bahwa seorang pria harus memberikan selalu nasihat yang positif. Nasihat-nasihat yang membangun dalam kebenaran. Tugas kaum pria. Membawa keluargamu datang kepada Tuhan. Loh lah nanti kalau keluarga enggak setuju, Yang penting kita punya peran. Hei kaum pria, hei pemudanya. Engkau sudah disebut tua. Saya dan saudara disebut tua. Sekali lagi bukan umur tetapi sudah harus berpikir dewasa. Memiliki pola pikir yang semakin berkembang untuk hidup sederhana. Terhormat. Dalam wanita tadi enggak ada kata terhormat. Bijaksana, sehat dalam iman. Kenapa Titus dinasihati Paulus seperti ini? Karena kaum pria, para pria itu paling wangil untuk sehat dalam iman. Wangil untuk beribadah, wangil untuk bersekutu. Makanya ditekankan Paulus kepada Titus, kaum pria harus sehat, para pria harus sehat dalam iman. Apalagi dalam kasih dan dalam ketekunan. Sama, yang pertama para wanita berdandan dan hidup sederhana. Pria pun juga sama, dimulai dengan kehidupan yang sederhana. Tugas kita sebagai pemuda itu berat. Ya, bagi laki-laki berat. Karena laki-laki nggak perlu berdandan yang macam-macam, nggak perlu toh. Masuk ibadah jam 17.45, jam 17.44 dia masih bisa langsung siap seret berangkat. Tanpa mandi, tanpa apa, orang nggak akan melihat. Sudah mepet pun santai, tinggal pakai baju berangkat. Kalau wanita, waduh rambutku diacak-acakan. Tetapi kita punya tugas yang sangat berat. Ya, kesederhanaan dalam seorang pria menjadi pria yang terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadi setiap masing-masing kita punya porsi sendiri. Dan kita memposisikan, ini loh aku, milik kepunyaan Tuhan. Menjadi pria
pemuda dan remaja, pemudi dan remaji yang sederhana di hadapan Tuhan. Dalam penampilanku sederhana namun elegan, orang lain diberkati dengan cara pakaianku bagi para wanita. Orang lain diberkati dengan tutur kataku. Orang lain diberkati dengan penampilan fisikku. Yang pria, aku sederhana. Walaupun baju batik 25.000 atau berapalah 100 juta enggak apa-apa. Yang penting aku hidup bijaksana, terhormat, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Sekali lagi kembali kepada Mazmur, Tuhan memelihara orang-orang yang simple. Yang dia menjaga, melindungi, menyelamatkan. Jangan takut penilaian strata sosial. Enggak takut. Karena orang yang sederhana itu lebih menekankan fungsinya daripada trennya. Kalau kembali kepada wanita, berdandan itu bahasa Inggrisnya modis. Nah, apa yang terbersit dalam para pemudi modis itu? Apakah yang glamor, yang mewah, yang menor? Modis itu bagaimana? Jadi PR ya. Waduh tugasnya berat kayak IPR. Sebab bahasa Inggrisnya berdandan dengan sopan itu diterjemahkan dengan kata modis. Cewek kira modis sih. Padahal sederhana. Elegan. Seperti itu ya. Posisi kita menjadi orang yang sederhana. Tuhan berjanji memberkati, menjaga, mengarahkan, menyediakan, menyelamatkan, memimpin, menuntun kita dalam keberkatan Allah yang melimpah. Jadilah pemuda-pemudi remaja yang sederhana di hadapan Tuhan dan manusia. Namun engkau menjadi berkah. Engkau menjadi terang dan garam dunia. Ya. Mau pakai perhiasan emas, pakailah sewajarnya. Mau pakai mutiara, pakailah. Mau pakai diamond, pakailah yang sederhana. Selama bisa jaga diri ya. Berpakaianlah yang menjaga diri kita. Yang orang lain diberkati dengan tata cara berpakaian. Bagi kaum pria, jadilah kaum pria yang sederhana. Enggak ruwet, enggak bulet. Karena pada umumnya yang ruwet, yang bulet itu yang wanita. Wis lah, diakui ya. Yang ruwet, yang bulet itu wanita. Kebanyakan. Bukan berarti pria enggak ada yang ruwet dan bulet, ada. Tapi pada umumnya wanita. Tapi sama-sama diberkati Tuhan kok yang sederhana. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian sebelum ibadah tadi ya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang aku terima. Dia memandang kita tulus, dia memandang kita apa adanya, dia menerima diri kita sepenuhnya. Ya. Kita perlu berpenampilan, kita perlu berdandan, kita perlu memiliki hati yang baik, kecantikan masing-masing baik pria maupun wanita dari dalam. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Dia tulus menerima kita, kau tulus menerima. Aku apa adanya,
Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Biar yang segala sesuatu yang baik dari hati itu terpancar, haleluya. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Mas Joshua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Berkati saya yang sudah membacakan firman hari ini Tuhan. Semoga firman yang telah dibacakan dapat masuk dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan. Kita ingat satu pujian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pengumuman gereja besok pagi ibadah sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum, memakai baju Natal, seragam Natal yang pemuda remaja miliki. Kalau yang belum punya karena masih baru, bisa memakai baju yang biasa dipergunakan untuk ibadah. Doa pemuda remaja hari Selasa jam 6 sore. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama. Tuhan memberkati yang melayani Tuhan petang hari ini. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita, doa berkat oleh Tante Jili. Kita ingat satu pujian yang tadi ya apa? Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Mengiring umur hidupku, masuk dalam harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam acara ibadah pemuda remaja pada sore hari ini. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan berkenan kepadamu, menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati setiap pemuda remaja yang sudah hadir, yang sudah melayani Tuhan. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bermalas-malasan Tuhan ampuni, Tuhan gerakkan hati mereka di hari-hari mendatang, dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini.
Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami pemuda remaja, menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perbuatan kami, melalui tutur kata kami, memancarkan Kristus, memancarkan Yesus yang kami percayai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang ke rumah masing-masing, biar Engkau jaga, lindungi, sertai, tibakan di tempat tujuan dengan keadaan yang selamat. Kami mau tutup acara ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam.